Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam jumpa bersama kami, Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dalam program kami, virtual, Firman Tuhan Allah. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kami berdoa, semoga di usbuk kedua dalam bulan Agustus ini, Bapak Ibu tetap berada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Mengawali pekerjaan dan aktivitas pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan virtual yang kali ini dikemas oleh rekan-rekan Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari bumi Fukabipolo kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Hamba mohon urapan-Mu di atas hamba-Mu dan urapi sekalian pendengar, sehingga ketika firman Allah disampaikan, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya membawakan kebenaran firman Allah dengan tema Jangan Takut. Kebenaran firman Allah terambil dari Injil Matius pada pasal 8 ayat 26 dan kitab Mazmur 56 ayat 4. Injil Matius pasal 8 ayat 26 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun teduh sekali. Kita Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak faktor yang membuat orang menjadi takut dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita semua diliputi dengan satu situasi yang sangat membuat kita dalam setiap pergerakan kita pun terbatas, yaitu virus corona atau COVID-19. Data 9 April 2020, ada 209 negara terpapar COVID-19 termasuk negara kita. Ini membuat bukan saja banyak orang panik, tetapi orang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena dampak COVID-19 atau COVID-19 ini lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan. Dan orang yang terkena PHK sendiri mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Nah, kondisi seperti ini menimbulkan krisis ekonomi, saudara-saudara. Krisis sosial dan bahkan krisis-krisis yang lain. Orang kehilangan sandaran hidup karena tidak ada lapangan pekerjaan. Para pegawai honorer atau dengan kata lain diistilahkan juga pegawai PTT, mereka dirumahkan atau di PHK, saudara-saudara. Dan kalau ada yang dipertahankan, gajinya dipotong. Nah, ini membuat orang menjadi kebingungan karena untuk makan saja pun susah, saudara. Kondisi seperti ini membuat banyak orang menjadi takut. Dan firman Allah datang pada saat ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita, dalam situasi apapun, jangan kita takut, saudara-saudara. Nah, beberapa ahli psikologi menyebutkan bahwa rasa takut adalah salah satu emosi dasar dari manusia. Selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Dan banyak tokoh sukses di dunia tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka. Yang pertama adalah Franklin Roosevelt, saudara. Dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang presiden, pada saat dia mengalami masa-masa sukar, dia mengatakan hal yang saya takuti adalah ketakutan itu sendiri. Francis Bacon, ia adalah seorang negarawan, hakim, dan ilmuwan dari Inggris, saudara-saudara. Pada abad ke-26 dia berkata, tidak ada suatu pun yang sangat berbahaya kecuali rasa takut. Dan Arthur Wesley,
seorang negarawan terkenal dari Irlandia berkata, hanya satu hal yang saya takuti, yaitu rasa takut itu sendiri. Nah, itu artinya saudara-saudara, baik pejabat, baik orang biasa, siapapun kita semua mengalami rasa takut. Justru itu Yesus berkata kepada murid-murid dan kita semua yang mendengar sabda Tuhan pada saat ini, jangan takut. Saudara-saudara, kalau kita berjalan dengan kekuatan diri sendiri, kita berjalan dengan kemampuan diri sendiri, saudara, pasti kita mengalami problema yang sangat banyak. Ada Yesus yang memberi kita pengharapan, jangan takut. Dalam menghadapi rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 poin yang saya bagi pada saat ini, saudara-saudara. Karena lewat kebenaran firman Allah kita semua diberkati. Pada saat menghadapi rasa takut, hal yang pertama adalah miliki iman dalam hidup saudara. Karena iman adalah dasar hidup orang percaya. Dalam surat Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ketika saudara memiliki iman, maka dasar pijak saudara menjadi kuat di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dan Alkitab berkata kepada kita, saudara-saudara, orang benar hidup oleh iman. Jika kita memiliki iman, maka saudara semua kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup saudara. Dan tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam pertama Yohanes 5 ayat 4 berkata, iman kita mengalahkan dunia. Poin yang kedua, saudara-saudara, dalam hal menghadapi rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah energi kita sebagai orang-orang percaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Nah, saudara-saudara, dalam menghadapi rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus Kristus akan diberikan kepadamu. Artinya apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun ketakutan yang kau hadapi, minta dalam nama Yesus, maka engkau mendapat jalan keluar, engkau mendapat solusi, engkau mendapat jawaban di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada kita setiap orang percaya. Dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7, dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini doa memegang peranan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sangat penting untuk kita meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, dalam menghadapi rasa takut, apa yang kita harus lakukan? Memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan hampa atau sia-sia. Saudara-saudara,
Kapan firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita? Pada saat kita memperkatakan firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan 13 di situ. Kita harus mendeklarasikan firman Allah dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Deklarasikan firman Allah dalam hidupmu, dan engkau akan melihat mujizat Allah terjadi atas hidupmu. Kepada kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan telah memberikan kuasa atau otoritas kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Gunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk yang pertama, menginjak ular dan kalajengking. Nah, ular adalah simbol dari kekuatan jahat dan pertikaian dan kekacauan di alam semesta ini, saudara-saudara. Kalajengking adalah lambang dari kuasa jahat yang memberikan kesakitan yang dahsyat kepada manusia. Binatang-binatang yang disebutkan di sini melambangkan roh-roh jahat yang tiba-tiba menyebabkan berbagai penyakit dan malapetaka kepada manusia. Gunakan kuasa yang ada di dalam tangan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga itu tidak akan membahayakan kita. Lukas 10 ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengharap rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus miliki iman, karena iman adalah dasar hidup orang percaya. Tetaplah berdoa, karena doa adalah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Dan perkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menang melawan rasa takut dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Ada banyak penafsir Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa kata takut ditulis dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Itu artinya Tuhan sedang berkata kepada kita setiap hari, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mengingatkan kita supaya ada dalam persoalan dan pergumulan apapun, kita tidak mudah dikalahkan. Jangan takut. Dia berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Dalam pergumulanmu, saudara-saudara, pada saat engkau mendengarkan firman Allah pada saat ini, percayalah, milikilah iman, tetaplah berdoa dan perkatakan firman Allah. Saya percaya engkau pasti mengalami kemenangan lepas kemenangan. Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin untuk firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk sabda Tuhan yang telah Hamba sampaikan pada saat ini. Hamba berdoa kepada setiap pendengar yang mendengarkan sabda Tuhan. Mereka menerima firman ini sebagai rema, sehingga kehidupan mereka diubahkan, kehidupan mereka dipulihkan, kehidupan mereka mendapat kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi. Saat ini hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda dengan suatu masalah, yaitu COVID-19. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pemerintah kami mampu dan cakap untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami berdoa untuk pemerintah secara kolektif, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pusat sampai daerah-daerah.
sehingga dapat menangani persoalan ini dan masyarakat dapat tertangani dengan baik, dan kami dapat keluar dari persoalan ini sehingga Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, siapkan hati, jiwa, dan roh, dan terimalah berkat ilahi yang Dia tentukan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah istri dan anak-anakmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan, dibuat Allah berhasil. Kembali dan terimalah segala berkat Allah ini, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
Demikianlah saudara, program virtual yang telah kita saksikan bersama, yang dikemas oleh teman-teman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan. Semoga virtual kali ini dapat memberikan penguatan, memberikan semangat bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Usbu yang baru. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.